Sobat Berkarakter, kembali lagi di program acara Dunia Pendidikan bersama saya Lutfiana. Sholawat Nabi merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholawat juga merupakan bentuk kecintaan kita kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, mari bacalah solawat dan salam untuknya. Kak, maaf banget ya udah nunggu lama, tadi macet banget. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Nah, Sobat Berkarakter, ini namanya Kak Rida. Kak Rida ini adalah salah satu dari grup Rebana SMK Negeri 1 Kendal. Yuk Kak, katanya mau lihat ekstra rebana di sekolah kita. Yuk, langsung aja kita cekidot. Di Indonesia, Rebana pertama kali diperkenalkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pada abad ke-13 Masehi. Pada awal masuknya Islam ke Indonesia tersebut, Habib Ali menggunakan Rebana dalam rangka misi dakwah menyebarkan agama Islam. Beliau memperkenalkan Rebana dan Qosidah dengan cara mendirikan majelis sholawat sebagai sarana kecintaan terhadap Rasulullah SAW. لقد عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد Assalamu alaikum. Majelis tersebut kemudian banyak yang menyebar ke daerah Kalimantan dan Jawa. Dalam menyebarkan agama Islam, Habib Ali juga mengarang sebuah buku berjudul Sintu Al-Durar yang memuat kisah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Di dalamnya juga terdapat bacaan sholawat-sholawat, sehingga kitab itulah yang seringkali dibaca dan diiringi dengan alat musik rebana saat memperingati acara Maulid Nabi SAW. Kegiatan ekstrakurikuler Rebana atau seni hadroh di SMK Negeri 1 Kendal ini berdiri sejak tahun 2007 silam. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Nah, Sobat Berkarakter, pelatih Rebana di SMK Negeri 1 Kendal ini ada banyak loh. Salah satunya ada Dr. Andesri Wahyuni MPD. Selain itu, ada juga beberapa pelatih Rebana yang dari luar sekolah. Tujuan diadakan ekstrakurikuler Rebana ini adalah untuk menanamkan kecintaan terhadap Rasulullah SAW dan berkreasi dalam seni memainkan alat musik Rebana serta menyanyikan lagu-lagu Islami. Selain itu, yang tak kalah penting adalah untuk mengembangkan bakat para siswa dalam seni hadrah tentunya. Para kakak kelas juga secara sukarela melatih adik angkatan mereka. Kemampuan menabuh alat dan melantunkan sholawat itu amatlah penting karena dapat memberikan manfaat bagi masyarakat saat ada acara adat ataupun ada kegiatan-kegiatan tertentu. Sobat Berkarakter, selain itu, ada hal mulia yang bisa kita dapatkan ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Rebana ini loh, yaitu sholawat dan Rebana, membuat kita lebih dekat dengan Tuhan dan Rasulullah
juga untuk membangun karakter anak yang mencintai kesenian Islam. Kali ini, sobat dari anggota Rebana SMKJ akan memberikan informasi yang tentunya akan bermanfaat bagi sobat berkarakter di rumah. Materi dasar Rebana. Yang pertama, kenali dulu alat-alat apa saja yang ada di Rebana Hadroh ini. Ada terbang, keprak, tam, bass, dan tifa atau darbuka. Sebenarnya, ada alat yang namanya tamborin. Namun, itu tidak pokok ya sobat berkarakter. Sebelum mempraktekkan satu persatu, sebenarnya alat musik rebana itu berasal dari Banyuwangi. Kemudian itu ke masyarakat, ke daerah-daerah masing-masing secara otomatis yang senang dengan musik rebana. Karena apa, musik rebana itu kan musik yang dialunkan Islami ya, kita bisa mendekatkan diri pada Allah, pada Tuhan, sehingga kita bisa mengalunkan sholawat Nabi dan seperti itu. Berikut pengertian dari alat-alat rebana yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu terbang. Terbang atau biasa disebut hadroh adalah gendang yang berbentuk bundar dan pipi. Bingkai berbentuk lingkaran, terbuat dari kayu yang dibubut dengan salah satu sisi untuk ditepuk dan berlapis kulit kambing atau sapi. Terbang ada terbang satu, terbang dua. Nah, untuk terbang satu, terbang dua. Ayo coba dipraktikkan lagi. Lalu ada keprak. Keprak yaitu salah satu alat rebana yang bentuknya menyerupai rebana atau terbang, akan tetapi mempunyai diameter lebih kecil. Alat ini digunakan untuk menciptakan variasi musik pada rebana hadroh, sehingga musik yang dihasilkan lebih rancak atau semarak. Keberadaan alat ini ketika permainan hadroh menjadikan musik lebih hidup. Ini yang geplak marawis ya, biar dipraktekkan untuk seniornya. Coba untuk geplak marawisnya. Selanjutnya, tam, alat musik tradisional yang terbuat dari kayu dan lapisan pemukul menggunakan kulit. Antara tam dengan bunyi yang dikeluarkan yaitu tung. Bass merupakan alat musik yang hampir mirip dengan drum, yang mana berbunyi dung. Dan cara menggunakan alat musik ini yaitu dengan menggunakan stick. Biasanya menggunakan stick 1 atau 2. Di antaranya ini bass ya, bass. Megangnya ini gini-gini. Tapi ini jangan sampai ininya itu lari gitu. Jadi untuk musik rebana itu sebenarnya kan Mbak, sebenarnya itu tidak ada nada ya. Kalau dangdut, keyboard itu kan ada nada C, D, A gitu ya. Insya Allah nih keyboard bisa. Terus ini itu sesuai alunan lagunya gitu ya. Dipadukan dengan alat yang lain, ada tifa, ada apa itu terbang, kemudian ada bass ini ya, ada geplak, kemudian ada yang cering-cering itu tamborin itu ya, tamborinnya ini baru puasa hilang dolan gitu ya. Ini cara pegang dan harus konsentrasi, instingnya itu tidak boleh lari kemana-mana seperti tadi ada yang lari insting itu, jadi nggak fokus.
Bagaimana cara menggunakan alatnya? Ternyata ada rumusnya loh, sobat berkarakter. Di dalam terbang, rumus dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu rumus hadroh anakan dan juga rumus hadroh nikahan. Berikut rumusnya. Yang pertama adalah rumus hadroh anakan yang berbunyi itulah rumus hadroh anakan bagian awalan. Itulah tadi rumus hadroh anakan bagian naikan. Pada rumus hadroh naik ini diulang berdasarkan lagu yang dibawakan. Nah, ini pada bagian jeda dan akhiran yang digabung. Kedua adalah rumus hadroh nikahan. Berikut bunyinya. Inilah rumus hadroh nikahan bagian awalan. Itulah rumus hadroh nikahan bagian naikan. Yang ini rumus hadroh nikahan bagian naik yang diketuk berulang kali ketika ref. Nah, yang ini bagian jeda. Lanjut ke bagian tutup. Dari rumus hadroh masuk ke dalam rumus bas. Bas ini cukup simpel loh sobat berkarakter. Karena rumusnya hanya ada satu. Kita cukup mengikuti irama dari lagu yang dibawakan. Irama dasarnya berbunyi berikutnya ada alat musik tam. Bunyi dari tam ini harus diiringi dengan bass yang mana nanti akan berbunyi dengan keterangan yang berbunyi dung adalah bagian bass dan bagian tak adalah tamnya. Dari rumus dasar, rebana juga memiliki pukulan-pukulan yang terbagi menjadi beberapa loh. Salah satunya adalah pukulan al-banjari. Pukulan inilah yang biasa kita dengarkan di sekitar kita. Pukulan al-banjari ini memiliki perbedaan di pukulannya antara pemain laki-laki dan perempuan. Untuk yang perempuan terbagi menjadi beberapa. Begitu juga dengan yang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Untuk tahun ajaran baru 2022-2023 atau sampai saat ini, saya masih diberi amanah untuk mendampingi ekstrakurikuler rebana. Nah, menurut saya ekstrakurikuler rebana adalah untuk menanamkan kecintaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkreasi dalam seni memainkan alat musik rebana. Kemudian alat musik rebana dinyanyikan dengan lagu-lagu Islami. Selain itu juga untuk mengembangkan
para siswa dalam menyanyikan lagu Islami itu atau menyanyikan lagu hadroh, yaitu adalah secara singkat tentang apa itu rebana ya, atau ekstrakurikuler rebana. Kemudian memotivasi ya, untuk motivasi terhadap anak itu untuk menjadikan anak itu lebih aktif dalam giat atau kegiatan ya, lebih aktif dalam kegiatan. Yang namanya ekstra itu ekstra apapun, tidak hanya rebana, yaitu untuk menjadikan anak itu lebih aktif. Kemudian mengajarkan kerjasama tim ya, karena yang namanya rebana atau musik itu ya, itu kerjasama timnya itu harus berlatih atau terlatih dengan baik. Tanpa adanya suatu kerjasama itu tidak akan jadi, yaitu memotivasi anak supaya anak itu bisa menggalang kerjasama tim ya. Kemudian motivasi berikutnya yaitu menyalurkan energi dan kreativitas yaitu. Kemudian masih ada lagi mengurangi resiko stres ya. Dengan adanya kita lari ke bidang seni itu bisa menghilangkan rasa stres, itu motivasi terhadap anak yang mengikuti ekstra rebana. Kemudian juga belajar manajemen waktu ya, jadi dengan adanya masuk di ekstra kurikuler ya, itu bisa memanage waktu, mengatur waktu, karena kegiatan di sekolah itu tidak hanya ekstrakurikuler saja, melainkan banyak kegiatan yang harus diselesaikan oleh siswa. Itu untuk motivasinya ya. Kemudian untuk momen yang sering dilakukan di ekstrakurikuler itu di saat ada momen hari-hari besar Islam ya. Dengan contoh misalkan di sekolahan itu atau di luar sekolah juga ya, itu ada momen hari besar, contohnya Maulud Nabi, kemudian ada Isra Mi'raj, kemudian pada saat hari Lebaran itu sering sekali untuk ekstra rebana itu sering disuruh tampil di saat hari-hari tersebut. Kemudian ekstra kurikuler rebana SMKJ itu dinamakan Az-Zahra Nada ya. Nah, itu juga sering di main eksternal ya, main keluar. Nah, main keluar itu juga dalam event-event tertentu, misalkan ada haflah ya, ada haflah akhirus sanah, itu seringkali untuk rebana Az-Zahra Nada SMKJ itu disuruh tampil di situ. Kita nggak dibayar, nggak masalah ya, yang penting kita itu di sana juga diopeni lah, seperti itu. Kemudian momen pada saat lomba ya, sering sekali kita mengikuti lomba event pada saat di Udinus, ulang tahun Udinus, mungkin di sana juga pada saat di universitas itu ada mahasiswa baru lah, itu ya dipamerkan. Jadi rebana kita itu dipamerkan, dilombakan. Nah, itu ya. Kemudian untuk MAPSI kemarin di tahun sebelum ini ya, 2018 itu meraih tingkat Kabupaten Kendal juara 1. Gitu ya. Dan bahkan juara umum untuk lomba MAPSI tersebut ya. Sehingga untuk anak-anak SMK 1 sangat antusias sekali mengikuti rebana atau ekstra kurikuler rebana yang dilakukan di SMK Negeri 1 Kendal. Dan kami itu mengambil harinya itu hari Sabtu ya, jam 9 sampai selesai. Sampai selesai itu ya sesuka anak. Misalkan nanti habis sholat mau latihan lagi ya, kalau nggak capek ya tetap dilanjutkan lagi. Nah, kemudian harapan ke depannya ya. Untuk harapan ke depan ekstra kurikuler rebana, harapan ke depannya itu supaya anak-anak yang sudah lulus dari SMKN 1 Kendal bisa memasyarakatkan rebana di masyarakat gitu ya. Sehingga tidak berhenti hanya di sekolahan saja, melainkan di masyarakat pun bisa bergabung dengan
orang-orang yang berada di situ untuk mengembangkan seni rebananya. Seperti itu harapan kami, harapan kedepannya. Tidak hanya berhenti di SMKN 1 Kendal saja, melainkan setelah lulus masih bisa mengembangkan di daerahnya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Naila Alvina Tamami, saya salah satu anggota Rebana Az-Zahra Nada SMK Negeri 1 Kendal. Motivasi saya mengikuti ekstrakurikuler Rebana ini adalah menyalurkan hobi dan bakat yang saya miliki. Selain itu juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti ekstrakurikuler Rebana ini sangat menyenangkan. Kita bisa bertemu dengan teman-teman yang memiliki hobi dan bakat yang sama, sehingga kita bisa mengembangkan bakat yang kita miliki secara bersama-sama. Akan tetapi ada duganya juga. Salah satunya yaitu apabila pelaksanaan ekstrakurikuler Rebana ini bersamaan dengan kegiatan sekolah yang lain, sehingga ekstrakurikuler Rebana harus diliburkan. Selain itu juga karena pelaksanaan ada di hari Sabtu, kita juga harus meluangkan waktu weekend kita yang seharusnya untuk berlibur. يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى قد راقك الصفا صفا صفا وطاب وفر الهنا كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا صفا صفا شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى ما فتله أمنا ما فتله أمنا 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 وغاب ذلنا قد راق كأس الصفا وغاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا صفا صفا وطاب
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi Muhammad. Jina wa jina wa jina surna rasul wa jina kurman laka ya Muhammad wada'na ahalina. Jina wa jina wa jina surna rasul wa jina kurman laka ya Muhammad wada'na ahalina. Jina wa jina wa jina surna rasul wa jina kurman laka ya Muhammad wada'na ahalina. Jina wa jina wa jina surna rasul wa jina kurman laka ya Muhammad wada'na ahalina. Ya aini ala al-Madinah sakinun fiha nabina huwal musharrafina Muhammad qali alaina. Ya aini ala al-Madinah sakinun fiha nabina huwal musharrafina Muhammad qali alaina. Jina wa jina surna rasul wa jina kurman laka ya Ya aini alal hujra sakihuna abaz zahra rabbi tud'imuna nadra Muhammad qali alaina. Ya aini alal hujra sakihuna abaz zahra rabbi tud'imuna nadra Muhammad qali alaina. Jina wa jina wa jina surna rasul wa jina kurman laka ya Muhammad wada'na ahalina. Jina wa jina wa jina surna rasul wa jina. Wah, menarik sekali bukan? Irama yang indah ini dapat kita dengarkan dari para pemain-pemain hebat grup ekstrakurikuler Rebana dari SMK Negeri 1 Kendal. Nah, sobat berkarakter, itulah tadi keseruan ekstrakurikuler Rebana di SMK Negeri 1 Kendal. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube SMKC TV. Saya dan juru kamera pamit undur diri. Sampai jumpa.